Kita mau bahas tentang Tritunggal. Ya, memang ini agak panjang sedikit aja, tapi lebih panjang. Karena ini sangat penting sekali kita anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan, kita perlu tahu tentang Dia, loh, supaya tidak ada tidak ada orang yang mau memojokkan kita atau memberikan kita pertentangan, bahkan dari saudara-saudara kita sendiri. Karena di dalam kekristenan pun ini masih banyak kontroversial, ya kan? Jadi banyak orang masih ada pertentangan, masih ada yang memberi pendapat ini, pendapat itu, ya. Nah, siapa yang pernah mendengar tentang Tritunggal? Nah, semua pernah ya. Siapa yang ingin bicara sesuatu tentang Tritunggal lah? Silakan. Apa sih yang kita tahu tentang Tritunggal ini? Allah Tritunggal ini seperti apa sih? Yuk. Siapa yang mengikut Tuhan Yesus sudah lebih daripada 10 tahun? Sudah lebih dari 20 tahun mengikut Tuhan Yesus? Sejak kapan dengan Allah Tritunggal? Sampai sekarang sudah tahu tentang Allah Tritunggal? Atau mungkin dengar tentang Allah Tritunggal? Ada orang, oh kemarin Pak Sam aku ada yang ngomong tentang Tritunggal itu ini seperti ini. Beda. Beda. Lah apa? Trinitas apa Trinitas? Tritunggal apa Tritunggal? Ya. Oke. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, di Alkitab ada Bapa, ada Tuhan Yesus sebagai Putra Allah, ada Roh Kudus, itu adalah Allah kita. Berarti Allah kita ada berapa? Satu. Ada Bapa, ada Putra, dan Roh Kudus. Berarti ada berapa? Satu. Yuk kita supaya enggak. Siapa yang ragu satu? Siapa yang mantep satu? Satu, mantep ya. Siapa yang mantep tiga? Atau masih bingung? Ya, nah kita masuk dalam kadang-kadang ada pertanyaan seperti ini. Kalau Allah itu kasih, ya kan? Allah ini kasih ya. Nah, bagaimana kasih itu bisa ada kalau tidak ada hubungan di dalam diri Allah? Ada pertanyaan, toh? Loh, katanya Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Kalau Allah itu satu, bagaimana cara mereka mengasihi satu sama lain? Ya. Terus mengapa Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ada orang, oh ya berarti Yesus sama Bapa satu toh. Karena aku lihat Yesus, aku lihat Bapa. Ya kan? Beda lagi sama pertanyaan pertama tadi. Ya. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita bisa bahas setelah kita mengerti apa sih Tritunggal itu, gitu ya. Nah, aku nggak ngomong tentang sejarah, karena kalau kita ngomong sejarah, kadang-kadang kita ragu, ya kan? Karena yang menciptakan Allah Tritunggal ini katanya, ya kan, seorang pemimpin rohani atau pemimpin masyarakat pada zaman Roma dulu, dia baru terima Tuhan Yesus, gitu. Dia sudah merumuskan ini, tapi karena dia seorang Bapa yang sangat dihormati, ya kan, sehingga ini dibuat pola sampai hari ini tentang Tritunggal. Dan umum tentang Tritunggal, ya. Sepenuhnya kita ini percaya sepenuhnya berarti Tritunggal itu apa? Terdiri apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nggak ada yang lain ya. Nggak ada Mas Yudi, nggak ada Mbak Rere, nggak masuk. Ya. Nah, satu Allah dalam apa? Dalam tiga pribadi yang berbeda. Tetapi satu dalam esensi dan tujuan. Jadi walaupun berbeda nih, ada satu Allah, ini satu Allah nih. Di dalam satu Allah ini, ya seperti apa yang kita percaya tadi, itu ada tiga pribadi. Ya, tetapi tiga pribadi ini punya tujuan yang sama, punya esensi yang sama, punya kasih yang sama, punya kuasa yang sama, ya. Dan ketika si anak ini melakukan sesuatu, itu berarti Bapa dan Roh Kudus juga melakukan itu juga. Amin. Ya. Nah, ketika anak memperkatakan sesuatu, itu misalkan nih si anak Tuhan Yesus bilang seperti ini, aku memberkati Mbak Vera. Itu Bapa dan Roh Kudus juga lagi memperkatakan itu. Amin. Ya. Nah, ia berkata ya dalam satu pengajarannya seperti ini, the Father, Bapa, the Son, ya,
seorang putra, dan the Holy Spirit are distinct person yet not God, yet one God. Ya, nah mereka adalah suatu pribadi di dalam satu Tuhan. Ya, Roh Kudus ya adalah bukan cuma sekedar kuasa, tapi ia juga pribadi. Ya, Yesus Tuhan ya di dalam bentuk apa? Daging. Ya. Nah, Bapa itu adalah sumber dari segala sesuatu. Amin. Yesus ya, anak itu adalah perwujudan kasih dan kebenaran Allah dalam bentuk apa? Manusia. Ya. Nah, Roh Kudus adalah hadirat Allah yang tinggal di dalam kita hari ini. Ya. Jadi ngerti ya, Bapa itu sumber dari segala sesuatunya. Ya, Yesus ini anak ini adalah perwujudan kasih dan kebenaran Bapa Allah ya secara keseluruhan itu dalam bentuk manusia. Ya. Nah, Roh Kudus adalah hadirat Allah yang saat ini tinggal di dalam kita hari ini, tinggal di dalam Mbak Nike, Mbak Vera, Indri, Mas Yudi, dan Mbak Rere, dan tanpa kecuali saya, ya, maksud saya enggak, saya punya bagian yang sama, ya. Nah, kalau satu Allah ini tinggal di dalam kita semua, ya, berarti kita ini menyatu nih dalam kasih Allah, di dalam Roh Allah nih, ya enggak? Ya. Nah, kalau sudah menyatu jangan ada yang mau jangan ada sampai ada yang terpisah lagi. Amin. Ya, bahaya kalau terpisah. Nah, mereka ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini mereka bukan tiga Allah, ya, bukan tiga Allah, tetapi tiga pribadi dari satu Allah. Ya, seperti tiga aspek dari satu kesatuan ilahi yang tidak dapat dipisahkan. Ya, contohnya apa? Air, ya, air minuman, ya, air putih misalnya. Ada juga apa? Es batu ya. Ada dalam bentuk apa? Uap. Aspeknya sama tuh H2O. Tapi bentuknya kan berbeda. Ya kan, tujuannya sama. Ketika semua masuk rasanya adem, rasanya hausnya hilang, ya kan semuanya sama. Ya, yang masuk sama ketika kita. Jadi ketika Bapa, Putra dan Roh Kudus itu dan Roh Kudus masuk ke kita ini, ya semua tentang Bapa dan semua Tuhan Yesus juga ada di dalam hidup kita gitu. Amin. Termasuk berkatnya, kekayaannya, kuasanya sama. Ya. Nah, perspektifnya dari kasih karunia seperti ini. Fokus pada Kristus sebagai pusat dalam kasih karunia. Jadi dalam kasih karunia yang terpusat fokusnya di dalam Kristus. Karena Kristus yang mengerjakan ini semua. Yesus adalah pusat dari pewahyuan tentang Allah. Jadi kalau kita mau tahu tentang Bapa, tentang Roh Kudus, tentang Allah secara keseluruhan, yang kita lihat siapa? Yesus. Ya. Artinya apa? Kita mengenal Bapa dan Roh Kudus melalui pribadi Yesus. Ya. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 9. Yohanes 14 ayat 9. Ya. Dikatakan di sana apa? Ayo baca. Yohanes supaya kita ngerti pelan-pelan. 14, Yohanes 14 ayat 9. Silakan baca. Kata Yesus padanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada aku. Amin. Si Filipus tanya, tunjukkan Bapa pada kami, Yesus. Tapi Tuhan bicara seperti apa? Ya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Amin. Ya, Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Ya. Nah, nanti video ini kan di YouTube nih, semua akan melihat, akan mendengar, maka ya kita lihat firman-Nya gitu, supaya orang bisa ngerti. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Dikatakan di sini apa? Silakan dibaca. Itu ketemu langsung baca saja.
segala sesuatu yang Roh Kudus perkatakan, informasikan, ajarkan kepada kita nih, ya, semuanya, ya, itu semuanya apa yang dia dengar dari siapa? Yesus. Jadi nggak mungkin ketika Roh Kudus bicara, terus Yesus bilang, kok kamu ngomong-ngomong Roh Kudus? Wah, aku nggak ngomong gitu loh, nggak mungkin kan? Berarti dia selalu setuju. Dan yang dikatakan Roh Kudus, yang dimasukkan hikmatnya ke dalam kehidupan kita ini, segala pengetahuan yang dia informasikan ketika kita ini, itu semua yang dia dengar daripada Tuhan Yesus, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Jadi kalau ada orang yang dengar, oh Roh Kudus ngomong seperti ini, seperti ini, kalau nggak ada di firman, jangan percaya gitu loh. Amin. Ya, jangan merasa, oh Roh Kudus ngomong gitu sama aku, kan aku dengar langsung audible lagi. Ya, enggak seperti itu. Roh Kudus tidak mungkin ngomong, memberikan informasi, memberikan hikmat, pewahyuan, pengetahuan di luar apa yang dia lihat, yang dia dengar daripada Tuhan Yesus. Jadi kasih karunia itu tidak meniadakan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya, tetapi menegaskan bahwa semua pekerjaan Tritunggal ini sekarang dinyatakan dalam dan melalui Kristus. Jadi Yesus itu gambar nyata dari Allah yang tidak kelihatan itu, yang kita bisa lihat oleh karena Yesus. Jadi kalau Yesus tidak pernah datang ke dunia menyatakan dirinya, ya manusia nggak akan pernah bisa melihat Allah. Amin. Ya. Nanti yang menyambar-nyambar, petir-petir dan lain sebagainya dipikirnya Allah, ya kan? Karena itu usaha manusia memang untuk mencari sesuatu yang dia bisa sembah. Karena manusia itu diciptakan sebagai penyembah. Kalau orang diciptakan sebagai penyembah, dia akan berperilaku cari siapa yang aku sembah. Ya kan? Nah, kalau dia nggak pernah ngerti siapa yang harusnya dia sembah, ya dia yang penting yang dia nggak mampu, yang dia takuti, yang dia lihat dia punya kuasa yang tertinggi, itu yang dia sembah. Ya. Nah, tentang satu nama dalam Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Dikatakan apa? Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan bahwa ia tidak berkata dalam nama-nama, atau artinya jamak, tapi nama itu di situ tunggal. Ya. Nah, satu nama otoritas ilahi yang mencakup Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan nama itu adalah siapa? Yesus. Nah, karena dalam Yesuslah dikatakan apa? Di dalam Kolose 1 ayat 19 dikatakan apa? Yesus itu Bapa berkenan berdiam. Ya, di dalam Yesus. Boleh, mau dibuka juga boleh, tapi ini kita terus saja, ya kan? Dalam Yesus Bapa berkenan berdiam, disebutkan dalam Kolose 1 ayat 19. Di dalam Yesus Roh Kudus dicurahkan, Yohanes 16 ayat 7. Ya. Di dalam nama Yesus seluruh kepenuhan Allah berdiam secara jasmani, Kolose 2 ayat 9. Ya. Jadi baptisan dalam nama Yesus yang dalam para rasul, di kisah para rasul, bukan berbeda dari Matius 28 ayat 19. Ya kan? Melainkan penggenapan praktis dari nama tunggal itu sendiri. Ya, yaitu Yesus Kristus. Jadi nanti misalkan baptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya, tidak usah sebut itu langsung dalam nama Yesus Kristus, ya tetap sah, tidak ada masalah. Ya, karena itu Yesus Kristus itu sudah mencakup semuanya. Terus, nah, kasih karunia tidak memisahkan mereka, tapi justru menyatukan, gitu ya. Jadi ada beberapa artikel yang menekankan keberadaan tiga pribadi Allah yang, ya, itu benar, tapi bahasanya seolah-olah menekankan ada tiga Allah, gitu ya.
dalam kasih karunia kita berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam dua yang ekstrim ini. Ya. Nah, satu pribadi tiga peran seperti ajaran namanya modalisme ya, atau namanya sabellianisme. Aku juga nggak pernah tahu ini, tapi mereka mengajarkan tentang satu pribadi tapi punya tiga peran. Gitu. Itu salah juga. Terus ada yang ngomong ini tiga Allah yang terpisah, ya kan? Tritheisme namanya. Nah, yang benar apa? Yang benar itu Allah itu Esa, gitu. Esa, ya, seperti kata firman Tuhan, yang dinyatakan dalam tiga pribadi yang berbeda. Tapi tiga pribadi itu bekerja bersama dalam kesatuan yang sempurna. Gitu. Amin. Ya, kasih karunia ini memandang hubungan ini sebagai kerjasama kasih, bukan hierarki kekuasaan, bukan seperti itu. Oh, yang paling tinggi Bapa. Terus di bawahnya ada Tuhan Yesus, di bawahnya ada Rasul. Tidak. Tapi ini suatu hubungan kasih, ya, di mana Bapa itu mengasihi, terus kemudian Allah itu yang Yesus itu menebus, Roh Anak itu menebus, Roh Kudus ini yang menghidupkan gitu. Amin. Ya, karena kasih Bapa ini, ya kita ini menjadi objek untuk apa? Untuk diselamatkan. Yang melakukan siapa? Yang menebus siapa? Yesus, anak ini. Ketika kita mengaku percaya dan dalam hati percaya dan dengan mulut mengaku. Nah, Roh Kudus ini ya dalam kesatuan mereka menghidupkan kita kembali, roh kita kembali. Seperti itu. Amin. Ya. Semua berpusat pada kasih karunia yang dinyatakan di salib. Amin. Ya. Jadi kesimpulannya, ya, kesimpulan sementara ya, masih ada beberapa lagi. Allah itu tidak tiga, tetapi satu Allah dalam tiga pribadi. Ya. Yesus adalah pusat pewahyuan Allah. Jadi kalau kita selfie, ya kan? Ya Yesus ini selfie-nya Allah. Ya, melalui Yesus kita mengenal Bapa dan menerima Roh Kudus. Oh, Bapa itu seperti itu. Terus Roh Kudus diberikan. Kalau kita nggak melalui Yesus, kita nggak pernah terima Roh Kudus. Amin. Ya. Nah, Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tetapi dia juga pribadi Allah yang tinggal dalam kita untuk meneguhkan karya Kristus, karya anak. Nah, kasih karunia itu, kalau kita masih dalam hukum yang lama, hukum Taurat, kita nggak akan bisa mengerti ini. Tapi karena kita sudah ada di dalam hukum kasih Tuhan, dalam hukum kasih karunia, itu akan menuntun kita untuk mengenal Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Bukan Allah yang terpecah dalam tiga bentuk yang berbeda. Nama Yesus ini mencakup otoritas penuh dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan karena ia menggantikan mereka, tetapi karena ia menyatakan mereka secara sempurna. Amin. Ya, ngerti ya? Pelan-pelan ya. Nah, jadi Tritunggal itu bukan konsep yang perlu dijelaskan dengan logika manusia. Ya. Tapi realitas kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus dan diteruskan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau ada orang yang tentang Roh Kudus, dan itu hindari perdebatan. Tapi tawarkan mereka, kamu mau ngerti nggak kesatuan mereka dalam mengasihi kita? Tawarkan. Kita nggak bisa mengerti tentang Allah dengan logika. Tapi ayo, kamu bisa mengalami itu. Kamu bisa mengalami kasih Bapa melalui keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, Dia menebus kita. Kemudian kita bisa bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan di dalam apa? Roh Kudus. Seperti itu. Ya. Jadi jangan menjadi perdebatan, tetapi kita mengerti tujuannya apa, ya kan? Tawarkan itu ke orang-orang yang berdebat, ya, supaya mereka mengalami kasih itu, bukan menang atau kalah dalam perdebatan. Makanya saya sendiri kalau penginjilan, saya tidak pernah yang namanya perdebatan. Kalau mereka mengajak perdebatan, saya terima. Apa tentang mereka? Dan saya terima kasih diberikan pengetahuan tentang mereka. Tapi nggak akan saya debat. Kemudian saya tawarkan, kamu mau nggak terima Yesus dan kamu mengalami Allah itu yang sesungguhnya? Karena apa? Tuhan sendiri bilang, kalau Dia mengetuk pintu dan barang siapa membuka pintu akan masuk dan akan bersama-sama.
Kalau masih di depan pintu, kita mau berdebat apapun tidak akan pernah bisa kenal dia. Tapi ketika Yesus masuk ke dalam diri orang itu, Tuhan mau mulai dia bicara tentang hidupnya, bicara tentang kasihnya, bicara tentang kuasanya. Amin. Jadi tawarkan itu, bukan tawarkan perdebatan, siapa yang menang, siapa yang kalah. Ada beberapa ilustrasi ya tentang 3 pribadi ini. Salah satunya tadi, air tadi, ya. Uap itu tidak kelihatan seperti Bapa, tak terlihat tapi nyata. Cair seperti Yesus dapat dilihat, disentuh, dirasakan, ya. Es seperti Roh Kudus, nyata, bekerja langsung dalam kita, memberi bentuk dan kekuatan. Ketiganya berbeda bentuk, tapi substansinya sama. H2O. Ya. Begitu juga dengan Allah, 3 pribadi, tapi satu hakikat yang sama, kasih dan kebenaran. Amin. Terus, aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Ya. Ilustrasinya gimana? Seperti matahari. Ya. Bayangkan matahari. Ya. Bapa itu seperti bola api di pusatnya, sumber dari segala sesuatu. Yesus itu digambarkan seperti terang yang keluar dari matahari. Terang ya, menerangi ini semua kita bisa diterangi. Ya, Yohanes 8 ayat 12. Roh Kudus itu seperti panasnya, hangatnya, yang memberi kehidupan dan dapat dirasakan langsung di bumi ini. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Tapi mereka satu kesatuan, Pak. Ya sendiri-sendiri, Pak. Ya, nah. Kalau kita rasakan matahari ini panas ya, padahal kita nggak langsung kena sinarnya. Ya. Terus kita udah siang nih, udah terang nih, ya kan? Matahari juga. Kan? Tapi jangan sekali-sekali dekat ke matahari sana, ya. Nanti keriting rambut. Nah, kita tidak bisa memisahkan cahaya dari panas. Keduanya adalah ekspresi dari satu sumber. Begitu pula Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, 3 fungsi yang berbeda, tetapi satu hakikat ilahi yang tak terpisahkan. Amin. Ya, mulai bisa mengerti ya, membayangkan ya. Nah, jemaat PCC kan pintar-pintar. Ilustrasi ya, dan keluarga misalkan. Siapa yang punya keluarga? Ya. Nah, kasih karunia melihat Tritunggal bukan sebagai struktur kekuasaan. Oh, Bapak lebih kuasa, nanti anak-anakku putra mahkota, ya kan? Kemudian seorang ibu nanti gambarannya Roh Kudus, ya kan, harus penuh senyuman, baik hati, lemah lembut, ya kan? Ya, tidak seperti itu, bukan hierarki. Tapi Bapa ini adalah kasih yang memberi. Amin. Anak atau Yesus adalah kasih yang menebus. Roh Kudus adalah kasih yang tinggal di dalam kita. Nah, seperti keluarga yang saling mengasihi, bukan 3 keluarga gitu. Tapi satu kehidupan yang saling memberi diri. Misalkan ini keluarganya Mas Yudi, ya. Keluarganya Mas Yudi itu ada berapa sih? Keluarga Mas Yudi itu ada berapa? Ada keluarga Mas Yudi 1, 2, 3 gitu. Enggak kan? Keluarga Mas Yudi ada berapa? 1. Tapi di dalam keluarga Mas Yudi yang 1 ini ada 3 pribadi. Ada Mbak Rere, ada Mbak Gina, ada Brian, terus ada siapa lagi? Anakmu? Aurel, ya kan? Nah, tapi mereka, orang bilang, oh itu keluarga Mas Yudi. Nah, nanti ketika mereka keluar, Mas Yudi di dalam rumah, ya kan? Anaknya Mas Yudi keluar, dia melakukan apa yang Mas Yudi suka lakukan. Sehingga orang tahu, oh, bapakmu mesti sukanya ini. Nah, saya berkali-kali kalau teman-temannya bapakku ketemu, wah, ini kayak bapakmu tenan, ya kan? Cara ngomongnya apalagi dikaji, ya kan? Dikaji, persis, ya kan? Cara ngomongnya, ya, cara ininya sama, gitu loh. Ya, nah, itu cerminan seperti itu. Ya, tapi ada berapa keluarga? 1 keluarga tok, gitu loh. Ya, tapi dalam satu kesatuan. Kemudian Allah adalah kasih, ya, 1 Yohanes 4 ayat 8. Jadi kasih itu tidak bisa eksis sendirian, karena kasih itu butuh hubungan, butuh relasi. Kalau aku tuh kasih loh, tapi hidupnya di gua sendirian terus, dia mau mengasihi siapa? Gitu, monyet. Gitu. Ya kalau ada monyet, berarti oke lah dia bisa mengasihi monyet. Ya,
Tritunggal itu bentuk kasih yang sempurna. Ilustrasinya seperti apa? Mungkin kita bisa lihat cermin, ya kan? Bayangkan kita ada berdiri di depan cermin, ya. Yang memandang itu, ketika kita memandang cermin ini ya, yang memandang itu ibaratnya Bapa. Ya. Nah, gambar yang terlihat di dalam cermin itu anak. Ya. Yesus. Dia refleksi sempurna dari Bapa ini. Ya, Ibrani 1 ayat 3. Nah, cahaya yang membuat kita ini bisa melihat gambar itu adalah apa? Roh Kudus. Gitu. Ibaratnya seperti itu. Tanpa cahaya itu, kita tidak bisa melihat gambar. Benar nggak? Tapi tanpa gambar itu, kita tidak tahu seperti apa Bapa itu. Gitu. Yang asli itu kayak apa. Gitu. Nah, jadi 3 peran berbeda, tapi satu pengalaman nyata yang membuat kita ini bisa mengenal Allah dengan sepenuhnya. Amin. Ya. Nah, Tritunggal bukan untuk diperdebatkan sekali lagi ya, tapi untuk dialami. Ya, kita mengenal Bapa melalui Yesus dan mengalami hadiratnya melalui Roh Kudus. Ya. Semua itu mengalir dari kasih karunia, bukan dari usaha manusia memahami, tapi dari pewahyuan Allah yang Dia sudah nyatakan. Amin. Ya, seperti itu. Terus, nah, pertanyaan tadi gimana? Ya, nanti ada pertanyaan yang kita banyak yang langsung diam tidak bisa jawab, ya kan? Nah, ada pertanyaan seperti ini. Ya, tadi tentang kasih ya sudah. Ya. Kasih karunia membawa kita mengenal Bapa bukan sekedar menyembah Allah. Ketika Yesus dibaptis nih, ya, ketika Yesus dibaptis, ya kan? Ini banyak sering dipakai untuk mereka. Kamu ada 3 tuh, ya kan? Ya, ketika Yesus dibaptis ada suara Bapa yang terdengar dari surga, benar nggak? Ya kan? Ada Roh Kudus turun seperti burung merpati. Nah, apakah itu 3 Allah? Ya, atau satu Allah yang menyatakan diri dalam 3 pribadi? Ya, Matius 3 ayat 16 sampai 17, ya, itu diterjemahkan di situ. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air. Langit terbuka dan Roh Allah turun. Lalu terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Ya. Ini satu peristiwa 3 pribadi yang aktif sebenarnya. Ya. 3 pribadi yang aktif. Bapa berbicara ketika anaknya dibaptis, ya, dan Roh Kudus itu hadir di situ. Ya. Namun mereka ini satu Allah yang bekerja dalam kesatuan yang sempurna. Bukan ada 3 Allah. Bapaknya teko, ya. Pas Allah Roh Kudus ini lagi, mereka sendiri-sendiri tidak seperti itu. Ini satu kesatuan yang harmonis, yang sempurna. Ketika Bapak ini berbicara dan anak ini dibaptis, Roh Kudus itu ada di situ. Gitu. Jadi kita bisa justru kita nggak melihat Allah itu ada 3, tapi justru kita melihat saat itu bisa melihat satu kesatuan dari satu Allah gitu, Allah yang 3. Amin. Ya, jangan sampai kebalik. Berarti ada 3 Allah. Cara pandang kita tidak dengan logika, tapi dengan kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Kita justru melihat sebaliknya. Ini juga aku belajar di sini. Banyak hal yang selama dulu aku terbalik. Tapi setelah dalam kasih karunia itu kayak utuh gitu loh. Cara pandangnya sudah berbeda. Berarti kita bisa dari kejadian ketika Yesus dibaptis kita bisa melihat satu kesatuan Allah itu satu gitu loh. Amin. Amin. Ya. Jadi kasih karunia ini itu terlihat harmonis. Jadi bukan dualitas, bukan trinitas tadi ya. Jadi Allah itu tidak terpecah, tapi saling berperan untuk menyatakan kasihnya. Amin. Nah, kalau Yesus adalah Allah, mengapa ia berdoa kepada Bapaknya? Ada pertanyaan itu loh. Ya, siapa pernah ditanyain itu? Yohanes 17 ayat 1. Ya. Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu. Yesus berdoa ya bukan karena ia lebih rendah, tetapi karena ia sedang hidup sebagai manusia sejati. Ya, dan dia bergantung pada Bapa. Ya. Yesus menunjukkan bagaimana hubungan kita ini yang seharusnya yaitu bergantung penuh pada Allah melalui kasih karunia Tuhan. Amin. Bergantung penuh pada Bapa melalui kasih karunia yang Tuhan sudah kerjakan gitu. Ya.
Jadi doa Yesus ini bukan jarak yang memisahkan, tapi dia itu mau memberi teladan bahwa ada suatu hubungan kasih dan ketundukan dalam kesatuan Allah itu. Amin. Itu yang harus kita lihat, itu harus kita contoh. Ya. Nah, kemudian pertanyaan lagi, apakah Roh Kudus hanya kuasa atau pribadi yang hidup? Ya, kita lihat Efesus 4 ayat 30 ya. Nanti kan kita lihat di rumah ya. Efesus 4 ayat 30 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Benar enggak? Roh Kudus bisa berduka cita, berbicara dan menuntun. Ya. Jadi kamu jangan, kalau anak bisa kamu mendukakan, tapi Roh Kudus jangan kamu dukakan ya. Itu banyak orang juga yang salah pengertian tentang ayat itu. Jadi Roh Kudus ini bukan energi, tapi dia pribadi yang berdiam di dalam setiap orang percaya. Ingat, setiap orang percaya. 1 Korintus 6 ayat 19. Ya. Jadi kasih Allah menegaskan Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa dari Allah. Ya. Ketika Allah mau menyatakan kuasanya baru Roh Kudus keluar, enggak. Tapi adalah Allah yang tinggal di dalam hidup kita semua. Amin. Nah, tapi mengapa Yesus berkata lebih baik aku pergi supaya penghibur datang? Ya, Yohanes 16 itu, ayat 7. Adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Yesus dalam tubuh jasmani itu terbatas, ya, di satu tempat. Ya, waktu Yesus di dunia, dia nggak mungkin ada di Lempong Sari, ada di Banganom, sekaligus ada di Gergaji, nggak mungkin. Ya kan? Karena dia tubuhnya terbatas. Ya kan? Makanya lebih baik dia pergi supaya ya nggak terbatas ini Roh Kudus ini hadir di setiap orang percaya. Jadi di mana kita ada, di situ ada Roh Kudus. Amin. Jangan nyari hadirat lagi. Oh, di sana ada hadirat Allah nggak ya? Oh, di gereja sini hadirat Allahnya ada nggak ya? Jangan cari itu lagi. Ketika kita datang, kita bawa hadirat Allah itu. Amin. Yang tadinya gereja ini tidak ada hadirat Allah, karena kita datang, jadi ada hadirat Allah. Ya, amin. Jadi semua orang akhirnya dapat mengalami hadirat Allah setiap saat. Ya, tidak harus di gunung mana, di gua mana, tidak harus. Ya, jadi kasih karunia menjadikan kita bait Allah yang hidup, bukan pengunjung di satu tempat, di bukit tertentu misalnya. Ya, nah, udah. Nah ini. Ini satu bukti ya, bagi orang-orang yang ingin menyatakan bahwa itu ada 3 loh. Ya. Nih. Kita buka Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14. Ini bukti kuat bahwa Yesus itu ternyata diciptakan. Yuk, baca sekarang. Jangan sampai terjebak ya. Ayo, baca. Wahyu 3 ayat 14. Ayat 14. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Berarti siapa yang dimaksud ini? Pasti Yesus kan, firman dari Amin. Siapa lagi yang bukan Yesus? Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari apa? Ciptaan Allah. Orang kalau mau membuktikan, oh berarti Allah ini ada. Yesus ini berarti manusia ciptaan Allah, ini dipakai oleh saudara-saudara kita yang berkata bahwa Yesus ini bukan Allah, tapi dia ciptaan Allah, dia utusan Allah gitu loh. Ya. Itu dipakai. Ya. Makanya kalau nggak ngerti, kalau tidak dalam kasih karunia dan hikmat oleh Roh Kudus, ya akan ngerti ini semua. Ya kan? Nah, kita lihat satu persatu ya. Kata permulaan, ya. Kata permulaan itu bukan berarti yang pertama diciptakan gitu loh. Amin. Ya, dalam bahasa Yunani, ya.
Kata permulaan di sini adalah arche. Ya, tulisannya arche. Arche, ya. Yang artinya asal mula, gitu loh. Ya, sumber, otoritas pertama. Ya, ini artinya dari bahasa Yunani-nya itu ya, permulaan tadi. Penguasa atau penyebab awalnya. Ya. Jadi permulaan dari ciptaan Allah ini bukan berarti Yesus bagian dari ciptaan, enggak. Tetapi bahwa Yesus adalah sumber dan asal mula dari segala ciptaan. Gitu. Amin. Ya, kita perspektifnya sudah berbeda, kan? Ya. Kalau kita nggak ngerti tentang nanti ada firman lain yang menjawab, ya kita akan terjebak di situ, gitu loh. Oh iya, berarti benar. Sama, aku juga ngalamin. Waktu aku dihadapkan dan aku menemukan ayat ini, oh iya benar ya. Berarti dia Allah yang berbeda, gitu loh. Karena dia diciptakan oleh Allah. Tapi setelah kita dimuridkan dan mengerti kebenaran, oh cara pandang kita udah berbeda, gitu loh. Ya kan? Dari bahasa aslinya udah kelihatan, gitu loh. Dia bukan permulaan dari ciptaan, tapi dia ini adalah sumber dari segala sesuatu yang diciptakan. Amin. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 3, ya enggak akan ada pertentangan di situ dengan ayat yang lain. Yohanes 1 ayat 3 dikatakan seperti ini, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Ya kan? Kalau tadi kita berpendapat bahwa dia adalah bagian dari ciptaan yang pertama kali diciptakan, ya kan, akan tidak matching dengan Yohanes 1 ayat 3 ini, akan terjadi pertentangan. Seperti itu. Jadi Yesus tidak diciptakan, tapi dia melainkan pencipta. Dia adalah arche, ya, prinsip dan penyebab dari segala ciptaan ini. Amin. Ya. Nah, Yesus, ya ini bahasa Inggris nih, siapa yang bisa ngertiin? Jesus is not a created being. Dia bukan ciptaan. He is the creator. Dia pencipta, the beginning, arche tadi. Dia yang mula, the source of origin of all creation. Dia sumber untuk semua yang diciptakan. Amin. Seperti itu. Benar ya? Bahasa Inggrisnya itu. Nah, Yesus disebut amin. Ya, sekarang yang kedua, Yesus disebut amin dan saksi yang setia dan benar. Ini menunjukkan apa? Ketetapan dan kesempurnaan nature Allah di dalam diri Yesus. Amin, ya. Berarti apa? Yang pasti, yang tidak berubah dan yang setia. Itu nature-nya Allah. Amin. Jadi Yesus adalah jaminan pasti dari apa? Janji-janji Allah. Ya. 2 Korintus 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya dan amin bagi semua janji Allah. Saksi yang setia dan benar berarti ia menyatakan siapa Allah sebenarnya tanpa distorsi. Gitu. Kalau dia diciptakan, ya pasti dia akan berbeda dengan yang menciptakan, itu pasti. Ada distorsi di sana. Tapi di sini karena dia ini yang justru pencipta, maka tidak ada distorsi dari janji-janji Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, gitu. Dia yang menjamin janji itu. Ya. Yohanes 14 ayat 9 dikatakan seperti barang siapa telah melihat Allah, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi ini menegaskan bahwa Yesus bukan hanya pembawa pesan, ya, seperti kata beberapa aliran, ya, bidat, tapi ia adalah kebenaran itu sendiri. Amin. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Kemudian konteks jemaat kok ini dituliskan pada malaikat jemaat di Laodikia, ya kan? Konteks jemaat Laodikia, Yesus berbicara sebagai sumber kehidupan rohani, ya. Jemaat Laodikia ini terkenal sombong secara rohani, ya, merasa kaya dan tidak kekurangan apapun, ya, hati-hati, ya kan? Padahal sebenarnya miskin secara rohani, ya, Wahyu 3:17 tadi. Karena itu Yesus memperkenalkan dirinya sebagai apa? Amin. Aku ini amin, yang benar-benar pasti. Bukan seperti iman mereka yang suam-suam kuku. Ya, dia itu saksi yang setia. Ya, tulis ya mereka katakan kemarin, aku ini yang amin, aku ini saksi yang setia. Artinya apa? Yang menunjukkan realitas, bukan kemunafikan. Gitu. Ya, setia. Terus kemudian aku ini permulaan ciptaan Allah. Artinya apa? Aku ini satu-satunya sumber kehidupan rohani yang sejati. Gitu. Amin.
Ya. Jadi Yesus sedang berkata seperti ini, akulah ini sumber kehidupanmu. Dia berkata pada jemaat Laodikia yang sombong tadi ya. Aku ini sumber kehidupanmu loh. Tanpa aku imanmu tidak hidup. Ya. Aku bukan bagian dari ciptaan, aku ini asal dari segala yang ada. Ya. Nah, seperti itu. Cara kita melihatnya seperti itu. Kalau kita lihat bahwa Yesus bukan ciptaan, Kolose 1 ayat 15 ayat 17. Ya, Kolose 1 15 sampai 17 ya, dikatakan seperti ini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, ini juga dikatakan lebih yang sulung, sama, aku juga dulu juga sama, yang sulung, berarti benar dia tadi diciptakan, yang pertama, berarti aku adik-adiknya Yesus, ya kan? Padahal nggak seperti itu. Sulung ini artinya bahasanya prototokos, ya. Di sini bukan berarti yang pertama diciptakan, bukan, tetapi yang memiliki posisi tertinggi, ya, sama seperti anak sulung dalam budaya Ibrani, artinya apa? Dia pewaris yang utama. Bukan anak pertama secara kronologis ini. Ya, pewaris utama. Ya. Ibrani 1 Ibrani 1 ayat 2 sampai 3. Oleh anak Allah telah menjadikan alam semesta. Anak itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi Yesus adalah Allah yang kekal, bukan bagian dari ciptaan. Ia adalah pencipta, penopang dan pemilik segala ciptaan. Amin. Ya, makanya dia dikatakan yang awal diciptakan, artinya dia bukan pertama kali diciptakan, enggak, dari dia ini tercipta segala sesuatunya. Ya. Jadi ayat ini bukan soal hierarki Allah, tetapi tentang siapa sumber kehidupan kita yang sejati. Ketika Yesus berkata ia adalah permulaan dari ciptaan, ia sedang berkata tanpa aku tidak ada kehidupan, baik secara jasmani maupun rohani. Amin. Ya, jadi kalau kita nggak mulai mengaku dalam hati percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, ya kan, dan dengan mulut kita mengaku percaya, nggak akan pernah ada kehidupan di dalam kita, gitu. Amin. Disitulah mulai Roh Kudus bekerja langsung memberikan kita kehidupan. Ya, jadi kasih karunia ini berarti hidup bukan dari kekuatan kita, tapi sumber kehidupan itu sendiri yaitu Yesus. Ayat ini maksudnya seperti itu. Ya. Jadi kisah para rasul 17 ayat 28 ya, kisah para rasul 17 ayat 28 dikatakan seperti itu. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Amin. Jelas ya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Dari kata amin, Yesus adalah jaminan pasti dari setiap janji Allah. Saksi yang setia dan benar. Ia menyatakan siapa Bapa yang sebenarnya. Permulaan dari ciptaan Allah, ia sumber bukan hasil ciptaan. Pencipta dari segala yang ada. Amin. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang Tritunggal. Mungkin nggak langsung terserap semua, tidak apa-apa. Nanti materi ini tak bagikan, ya kan? Dipelajari itu dimengerti dan mulai ngalami eksistensi Tritunggal itu dalam kehidupan kita, ya kan? Bukan untuk supaya kalau ditanya kita bisa jawab, tetapi ketika ditanya langsung tawarkan, kamu mau ngalami Tritunggal, ya. Amin. Belalang. Itu tadi. Sebab di dalam kita ini hidup, kita bergerak, kita ada. Kalau nggak ada Dia, kita nggak akan pernah ada. Ya, kalau nggak ada Dia, nggak ada Yesus ini, kita nggak akan pernah ada. Karena apa? Kehidupan kita dimulai dari kita terima Dia, gitu. Lahir baru itu. Ya, ketika kita lahir baru, kita dengan hati percaya, dengan mulut yang mengaku, kita langsung, roh kita ini langsung dari mati menjadi hidup. Kita langsung menjadi ciptaan baru. Ya,
Seperti itu. Nah, kemudian Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, dan kita menerima rohnya Tuhan Yesus kan? Ya, maka terjadilah ini. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kenapa? Di dalam kita ada apa? Roh Allah. Di dalam kita ada roh Allah. Dalam roh kita. Tidak cuma ada roh, tapi menjadi satu roh dengan Allah. Tergabung dengan Allah. Keluarga Allah tadi. Makanya dikatakan Esa. Kenapa? Tuhan sudah persiapkan ini gitu loh. Bahwa rohnya nggak cuma terhimpun di situ, tapi dia akan terus, anak-anak ini menjadi keturunan Allah semua gitu. Ya. Dia sebagai sumber yang pertama dari kehidupan itu, begitu kita dicangkokkan dalam dia, ya, kita menjadi sama seperti dia. Maka kita juga sama, kita bisa memanggil ya apa ya Bapa. Keturunan. Nah kalau bukan keturunan, mau manggil Bapak ya siapa lo? Ya kan? Kok kamu enak-enak bilang ini Bapak tuh, kok kamu ngomong Bapak juga? Kan enggak seperti itu Yesus. Yesus tinggal dalam hidup kita supaya sama seperti dia bisa memanggil Bapak. Ya apa ya Bapak. Terus nanti yang mungkin ada ribuan orang di dunia mengaku bahwa dia ada anak Allah. Wah, orangnya kan orang Kristen banyak. Nah, kalau nggak ngerti seperti ini ya, repot. Ya kan? Karena apa? Mereka berpikir dengan logika manusia. Tapi kalau kita berbicara ini suatu relasi hubungan kasih akan berbeda. Karena kasih ini harus dinyatakan dalam suatu hubungan. Ya. Bapak ingin mengasihi kita, tapi caranya kalau nggak terhubungan dengan kita gitu loh. Karena ketika sebelum lahir baru, roh kita dikatakan apa? Mati. Sejak manusia jatuh ke dalam dunia, manusia terpisah dari Allah. Dia mati. Makhluk yang mati secara rohani. Nah, ketika kita lahir baru terhubung dengan dia kembali, kita hidup. Dan kita menerima disuplai dari sumber kehidupan itu masuk dalam hidup. Termasuk ahli waris. Karena apa? Kita menjadi keturunan Allah juga. Seperti dikatakan di firman ini. Nanti ya. Amin. Ada lagi? Makanya dikatakan di ayat selanjutnya. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas lah, atau perak lah, ada batu lah, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Tidak usah. Jangan berpikir seperti itu. Wah, ini Allah sumber dari segala sesuatu, dan aku masuk di dalam sumber itu. Jadi bagian mendapatkan segala sesuatu. Apa yang Allah punya, aku punya. Maka kata Yesus apa? Biarlah mereka dipenuhi kasihku seperti aku dipenuhi oleh kasihmu Bapa. Seperti itu. Ya. Dan itu terjadi saat ini. Ada lagi? Jadi hindari perdebatan. Karena kalau perdebatan kita udah mulai pakai logika manusia. Ya, kita ngelabeni logika manusia. Tapi mulai pakai kasih, ya, sehingga apa? Sehingga mereka bisa rasakan, kamu bisa merasakan kasih yang seperti itu ya. Ya kamu mau enggak? Ayo, mau enggak? Diajak seperti itu. Itulah yang membuat hanya apa? Banyak orang yang mau terima Yesus bukan karena logika manusia, tapi mereka kok orang Kristen kok enak ya, asik ya, baik ya, nyaman ya aku sama kamu. Nah itu berkali-kali aku alami gitu. Salah satunya ada yang tak bawa ke gereja GKKD, Pak. Ketika lagi makan di warung ini, ya kan, ada seorang ibu. Jadi kita ngobrol sama yang punya warung juga. Loh, Bapak orang Kristen ya? Iya. Orang Kristen itu dia apa ya? Aku pengen mau dikenalin sama Tuhan nih, sama Tuhan. Oh ya mau, ya udah. Terima Tuhan Yesus Kak. Bawa ke GKKD.
Nggak tahu kan? Waktu itu dibimbing sama siapa ya? Karena dia dari okultisme tadinya. Jadi itu. Terus waktu saya di Kalasan, daerah Prambanan, daerah Prambanan, kita kontrak di situ, dan ketika waktu kontrak pertama kali memang banyak hal-hal yang harus kita buang di situ, kita singkirkan. Terus kemudian kita baru 2 minggu di situ yang punya rumah datang, Pak, aku mau dikenalin sama gurunya, sama mungkin Bapak punya guru supranatural, ya kan? Loh, kami cuma punya Yesus Tuhan kami. Loh, kenapa? Nah, dia bilang, kok Bapak keluarga ini kok berbeda ya? Kok rasanya seperti, karena biasanya orang yang kontrak tempat ini paling seminggu udah pergi lagi, dan mesti kalau nggak pergi pasti ada macam-macam kejadian kan? Sampai yang terakhir itu pakai apa segala macam itu untuk apa, penahan lah, saya penangkal. Tapi Bapak kok tenang, kok keluarga ini, padahal ya kita biasa aja. Nah, akhirnya dia mau terima Tuhan Yesus, saya ke BFA Jogja. Nah, saya belum punya gereja kok. Ya, nah, dibimbing di sana. Jadi gampang seperti yang itu. Jangan kita cari ilmu pengetahuan dunia segala macam, itu bagus. Tapi Tuhan mau menjalin hubungan nih sama manusia. Dia harus jadi contoh dulu di dalam Tritunggal ini. Ya kan? Dalam Tritunggal ini dia contohnya, kasih begitu sempurna, sumber yang begitu sempurna. Ya kan? Itu kalau dia mau jadi contoh di situ gitu. Supaya kita ini begitu terhubung sama dia, kita juga mengalami eksistensi dari keesaan ini gitu. Amin. Ada lagi? Ayo. Kalau aku udah bertahun-tahun jadi pengikut Tuhan pasti banyak. Oh gini. Nah, demikian juga nanti kalau kita ada saudara-saudara kita yang salah persepsi, kita bisa jelaskan, ya. Kamu jangan pakai ilmu pengetahuanmu, logikamu, tapi kamu coba alami kasih itu, hubungan Tritunggal itu kamu alami, seperti itu. Sehingga kamu bisa memahami, kamu bisa menemukan sumber itu, dan kamu bisa hidup di dalamnya. Nah, ketika kamu hidup di dalamnya, kamu mulai mengenal siapa Bapa, Roh Kudus, Tuhan Yesus. Amin. Ada lagi? Ya, itu yang saya bisa bagikan. Nanti kalau ada yang tambah-tambah lagi. Tapi itu intinya di situ. Simpel sebenarnya. Tapi kalau diperdebatkan jadi ribet. Ini nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan, nanti juga tak bagikan. Jadi kita semua sumbernya jadi sehingga kalau kita ngerti hubungan ini, nggak akan ada pertentangan antara ayat dan ini dengan ayat yang lain, tidak akan pernah ada. Semua saling mendukung. Karena yang ngomong juga satu, Allah semua gitu. Ya. Oke, kalau udah nanti kalau ada penjelasan lain kita bisa ngobrol di grup atau kita tunda nih kemana. Amin. Merdeka? Kabar baik? Ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau sudah menyatakan tentang siapa Engkau sebagai Tritunggal, sehingga kami tidak lagi memperdebatkan segala sesuatunya tentang Engkau, tapi kami mulai mau mengalami tentang Engkau, dan Engkau sudah memulainya dalam hidup kami. Engkau sudah terhubung dalam kehidupan kami, dan kami sudah terhubung dengan Engkau sebagai sumber dari segala sumber kehidupan kami. Dan itu yang menyatakan bahwa kami tidak akan pernah bisa melakukan apapun di dunia ini tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk siang hari ini. Dan berkat-Mu dinyatakan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Hikmat, pewahyuan, pengetahuan, dan yang terutama adalah kasih-Mu Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Sehingga perjalanan kami semua Tuhan menyatakan kasih-Mu itu. Dan kami menjadi cerminan kasih bagi Allah itu sendiri, dalam Allah itu sendiri di dalam kehidupan kami.
di dalam lingkungan kami, keluarga kami, teman-teman sekerja kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Merdeka.